Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kasno, salam sehat. Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPA 3 Angkatan Antares. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penarikan sampel untuk memenuhi nilai ujian praktik matematika peminatan tahun 2021. Dari kelompok 2 ini yang beranggotakan saya, Azril Multazam Pambudi, absen nomor 10. Saya Karmelita Elga, absen 11. Saya Faiza Karmen, absen 12. Saya Hanifah Salma, absen 13. Saya Irnovendra, absen 14. Saya Hilmi Faras Sabani, absen 15. Saya Ilham Nur Rahman, absen 16. Saya Muzafar Waluddin, absen 17. Saya Jasmine Konita, absen 18. Baik, berikut adalah pemaparan materi mengenai penarikan sampel dari kami. Materi yang akan kami bahas, yang pertama adalah mengenai populasi dan sampel, lalu teknik penarikan sampel, dan yang ketiga adalah distribusi penarikan sampel. Selanjutnya akan dimulai oleh pembahasan oleh Ilham. Ya, jadi yang pertama adalah populasi dan sampel. Jadi untuk mengetahui sesuatu objek atau sasaran penelitian, kita perlu melakukan penelitian atau pengamatan. Jika objek yang diselidiki memiliki ukuran kecil atau sedikit, maka kita dapat mengamati keseluruhan anggotanya. Namun, jika objek yang akan diselidiki sangat besar, atau banyak, atau tidak mungkin kita mengamati seluruhnya, maka sebagian dari objek tersebut diambil untuk diteliti, dan itulah yang disebut dengan sampel. Next. Jadi populasi ini sendiri adalah himpunan dari semua objek yang sedang diamati atau diteliti. Ukuran populasi atau banyaknya pengamatan pada suatu populasi dapat terhingga atau tidak terhingga. Dan nilai-nilai yang menjelaskan ciri populasi disebut parameter. Parameter ini biasa dilambangkan dengan bahasa Yunani, contohnya rata-rata populasi atau dibaca mu, simpangan baku populasi sigma, dan juga banyak anggota populasi yang dilambangkan dengan huruf N. Next. Berikut adalah contoh populasi. Ada populasi siswa SMA N81 Jakarta, populasi siswa MIPA, populasi siswa MIPA SMA N81 Jakarta, populasi siswa kelas 12 MIPA 3 SMA N81 Jakarta. Dari contoh di atas, pengertian populasi di sana bersifat relatif atau pendefinisiannya tergantung dari si peneliti. Ada yang secara general mengambil penelitian populasi siswa MIPA, dan juga ada yang spesifik mengambil populasi penelitian itu sebagai populasi siswa kelas 12 MIPA 3 SMA N81 Jakarta. Maka itu dengan demikian, batasan ruang lingkup dari populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas dan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Dan selanjutnya ada statistik, nilai-nilai yang menjelaskan ciri sampel. Jika seluruh anggota populasi diteliti, maka penelitian tersebut disebut dengan sensus. Dan di dalam statistik ada namanya rata-rata sampel yang disebut dengan X bar. Dan selanjutnya ada simpangan baku sampel yaitu S. Dan selanjutnya ada rata-rata atau mean. Penjumlahan seluruh nilai data suatu kelompok sampel dan kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Dan selanjutnya ada simpangan baku, suatu nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan bagaimana sebaran data yang ada di sampel, dan juga seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi penarikan sampel. Umumnya, anggota populasi sangat besar sehingga hampir tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh populasi. Untuk itu, biasanya diambil beberapa sampel dalam melakukan penelitian untuk diteliti. Ukuran statistik dari masing-masing sampel akan sedikit bervariasi, karenanya ukuran statistik dari masing-masing sampel merupakan sebuah variasi yang tergantung kepada sampel yang diamati dan mempunyai atau dapat dibuat distribusinya.
Distribusi peluang suatu statistik dari sampel-sampel itu disebut distribusi penarikan sampel. Bagiannya seperti ini, jadi dari populasinya diambil beberapa sampel, dan dari beberapa sampel ini dapat ditentukan statistiknya seperti nilai rata-rata, median, dan simpangan bakunya. Setelah itu dari statistik ini baru dapat ditentukan distribusi statistik sampel. Berikut ada contohnya. Misal ada 4 angka yang tersedia sebagai populasi, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Diambil sampel yang terdiri dari 2 angka dengan pemulihan. Kemungkinan penarikan sampel beserta rata-ratanya disajikan pada tabel berikut. Nah, dari tabel, nilai rata-rata sampel berkisar dari 0 sampai 3. Dengan menggunakan nilai-nilai dari rata-rata sampel ini, kita dapat menyusun distribusi penarikan sampel bagi statistik X-bar. Tabel berikut memperlihatkan distribusi peluang penarikan sampel bagi statistik X-bar. Jadi, ini adalah tabel dari distribusi penarikan sampel bagi X dengan pemulihan. Dan di sebelahnya terdapat histogram peluang bagi X-bar. Nah, dari tabel di atas dapat kita hitung rata-rata populasi, yaitu 0 ditambah 1 ditambah 2 dan ditambah 3, lalu dibagi 4, dapatkan hasil 1,5. Lalu apabila kita hitung rata-rata penarikan sampelnya dengan rumus mu X bar sama dengan sigma X bar kali fungsi X bar, lalu dimasukkan data-datanya, dia dapatkan hasil 1,5. Dapat kita lihat bahwa rata-rata populasi dan rata-rata penarikan sampel itu adalah sama, yaitu 1,5. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata penarikan sampel sama dengan rata-rata populasi, atau mu X bar sama dengan mu X, sama dengan mu. Next. Lalu kita juga bisa menghitung variansi dari populasi. Jika dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil 5/4. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung variansi dari penarikan sampel dengan rumus X sigma dalam kurung X bar dikurang 1,5 tutup kurung kuadrat kali fungsi X bar, lalu dimasukkan data-datanya dan didapatkan hasil 5/8. Jika kita perhatikan, didapatkan bahwa variansi dari penarikan sampel sama dengan setengah dikali variansi dari populasi, sehingga didapatkan rumus sigma X bar kuadrat sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Next. Sekarang di sini ada teorema 1. Jadi teorema 1 ini, jika semua kemungkinan acak berukuran N diambil dengan pemulihan dari populasi sehingga berukuran N yang mempunyai nilai rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata penarikan sampel mu X bar sama dengan mu dan simpangan baku sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N. Next. Nah, bisa dilihat rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk rata-rata populasi, rumusnya sama dengan mu sama dengan sigma diferensial dikali fungsi dibagi sigma fungsi. Lalu rumus dari rata-rata penarikan sampel, mu X bar sama dengan mu. Lalu rumus dari simpangan baku populasi sama dengan akar sigma diferensial kuadrat kali fungsi. Dari kali FI bagi sigma FI dikurang dalam kurung sigma diferensial kali FI dibagi sigma FI kuadrat. Lalu di bawahnya ada rumus dari simpangan baku penarikan sampel, yaitu sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Next. Selanjutnya akan dibacakan contoh soal oleh Jasmine. Selanjutnya untuk contoh soalnya, yaitu PT Aqua merupakan sebuah perusahaan air mineral dengan rata-rata yang setiap harinya memproduksi 100 juta gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi segelas Aqua adalah 250 ml dengan standar deviasinya adalah 15 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal.
Jika setiap hari diambil 100 gelas aqua sebagai sampel acak dengan pemulihan, maka hitunglah standar error atau galat baku sampel tersebut. Yang B, peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 mili. Selanjutnya. Jadi yang dari soal tersebut maka dapat diketahui bahwa populasinya adalah 100 juta. Lalu untuk mu-nya, mu X yang dimana sama dengan mu adalah 250. Lalu sigma sama dengan 15, serta N-nya sama dengan 100. Untuk yang tadi dipertanyakan juga adalah galat baku, serta peluang yang dimana X kurang dari 253, atau sama dengan peluang yang dimana Z dikurang dari yang akan ditanyakan. Pertama-tama yang akan dicari adalah galat baku terlebih dahulu. Dapat dicari dengan rumus sigma X, di mana adalah rumusnya sigma per akar N. Dimasukkan dari yang diketahui tersebut, sehingga menjadi 15 per akar 100, yang hasilnya adalah 1,5. Lalu selanjutnya akan dicari Z-nya, sehingga 253 dikurang 250 dibagi sama dengan 1,5 akan menghasilkan 2. Sehingga untuk peluang yang dimana X di bawah kurang dari 253 sama dengan peluang Z dikurang dari 2. Hasilnya adalah 0,5 ditambah 0,4772, yaitu 0,9772. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karmalita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 2. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil tanpa pemulihan dari populasi terhingga berukuran N besar yang mempunyai nilai rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata penarikan sampel mu x bar sama dengan mu dan simpangan baku sigma x bar sama dengan sigma dibagi akar N dikali N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan. Yang pertama ada transformasi, yaitu Z sama dengan X dikurang mu X bar dibagi sigma X bar. Selanjutnya simpangan baku, rumusnya sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N dikali N besar dikurang N kecil dibagi N besar kurang 1. Dan yang terakhir ada rata-rata penarikan sampel, yaitu rumusnya mu x bar sama dengan mu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hiro. Selanjutnya contoh soal dari teorema 2. Dari 500 mahasiswa suatu universitas, diketahui rata-rata tinggi badan sama dengan 165 cm dengan standar deviasi 12 cm. Diambil 36 orang sebagai sampel acak. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan menyebar normal, hitunglah A galat baku atau simpangan baku penarikan sampel, dan B peluang sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160. Ini diselesaikan dengan dalil 2, yaitu yang dengan tanpa pemulihan. Diketahui jumlah populasinya, total populasinya itu 500, mu x-nya 165, dan simpangan baku populasinya 12 dengan sampel acaknya 36. Ini pertama kita cari FK-nya dulu atau fraksi dengan rumus akar dari N dikurang populasi, jumlah total populasi dikurang dengan sampel acak per jumlah populasi dikurang 1. Itu ntar sama dengan dapatnya 0,964. Terus tadi yang soal pertama kan yang ditanya galat baku. Galat baku atau mu x sama dengan rumusnya populasi bakunya dibagi dengan akar dari sampel acak dikali FK yang tadi kita sudah diketahui. Itu sama dengan 12 per akar 36 dikali 0,964. Terdapat hasilnya 1,928. Terus Z-nya itu sama dengan 160 dikurang 165 dibagi galat baku yang sudah kita cari tadi. Itu sama dengan min 2,59. Jadi peluang
X bar kurang dari 160 atau peluang Z kurang dari min 2,59 itu sama dengan 0,5 dikurang 0,4952 itu sama dengan 0,0048. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azril. Baik, selanjutnya adalah teknik penarikan sampel. Next. Teknik penarikan sampel yang pertama itu adalah penarikan sampel secara sistematik. Sistematik ini kalau dari asal katanya pun terlihat bahwa ini adalah terstruktur atau urut berurutan. Ciri dari penarikan sampel sistematik ini, dia memiliki nomor urut dan juga dia memiliki interval antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang peneliti memiliki atau berkeinginan menarik 10 sampel dari 100 orang responden atau populasi. Lalu dari itu akan dibuat 10 kelompok. Dari masing-masing kelompok itu akan ditarik satu sampel. Nah, ketentuannya dari beberapa cara yang saya ketahui, sampel yang diambil secara acak itu berada di kelompok pertama, yaitu nomor urut 1 sampai 10. Jadi kelompoknya itu pun ditentukan dari nomor urut, lalu nomor urutnya itu ditentukan secara acak aja. Nah, dari kelompok pertama itu yang muncul sampelnya itu misalkan adalah nomor 6. Maka selanjutnya untuk di kelompok 2 sampai kelompok ke-10 itu adalah ditambahkan 6, intervalnya 6. Jadi yang akan menjadi sampel itulah nomor urut 6, 16, 26, dan seterusnya sampai 96. Lalu kalau misalkan dari sini, ini adalah penarikan 5 sampel dari 10 populasi. Dari 5 sampel ini akan dibuat menjadi 5 kelompok yang beranggotakan masing-masing 2. Kelompok pertama diambil secara acak, muncullah nomor 2. Lalu selanjutnya di kelompok 2, 3, 4, sampai 5 itu berkelipatan atau intervalnya 2 dari sampel yang pertama. Jadi yang ditarik adalah nomor 4, 6, 8, dan 10. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah keuntungan rugian dari penarikan sampel sistematik. Yang pertama, untungnya itu adalah lebih cepat. Lebih cepat dalam rangka apa? Dia tidak memerlukan rencana panjang, rencana besar untuk mendapatkan sampel-sampel yang dibutuhkan. Lalu lebih mudah juga karena secara otodidak atau secara tanpa terencana itu bisa menemukan sampel-sampel yang dibutuhkan. Lalu tidak memerlukan kerangka sampel atau sampling frame. Dia tidak membutuhkan kapan waktu yang dibutuhkan, di mana tempatnya, siapa yang ingin dijadikan sampel. Lalu juga systematically sampling ini mudah dibandingkan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Karena itu dia memiliki urutan-urutan yang sistematis, lalu mudah dimengerti bagi para penelitinya karena kembali lagi dia memiliki sistematis. Ruginya apa? Systematically sampling ini mengasumsikan bahwa populasi itu pasti tersedia, tapi tidak mungkin. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki nomor urut, itu akan memiliki kendala-kendala untuk memberikan nomor urut kepada sampel dan menarik sampelnya. Jadi kalau tidak ada nomor urut misalnya 1 sampai 100, dia tidak bisa melakukan systematically sampling. Lalu variasi responden atau sampel yang ditarik. Jika secara acak itu ada sampel-sampel yang sama, itu akan tidak menutup kemungkinan bahwa variasinya pun berkurang. Jadi misalkan sampel nomor 16 dan sampel nomor 26 itu sama, berarti kan variasinya tidak beragam. Lalu yang terakhir adalah mudah dimanipulasi. Mengapa demikian? Karena tidak menutup kemungkinan para peneliti itu memiliki rasa ingin mencapai hasil yang terbaik, sehingga sampel-sampel yang didapatkan itu tidak merepresentatifkan apa yang telah didapatkan dari peneliti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Carmen. Selanjutnya adalah penarikan sampel berlapis. Cara mengambil sampel dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumpang tindih. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap kelompok tersebut. Next. Ini adalah contoh skemanya. Di satu populasi diberikan sekat, ada lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Dari setiap lapisan itu diambil sampel acak, yaitu N1, N2, dan N3. Selanjutnya, contoh kasusnya adalah jika ingin mengambil 10 sampel dari 36 orang siswa di kelas, terlebih dahulu mengelompokkan sampel tersebut, misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin.
Dari 36 siswa dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin wanita dan pria. Setelah itu diambil 5 orang dari setiap kelompok secara acak untuk dijadikan sampel yang akan diuji. Selanjutnya, kelebihan teknik ini adalah sampel yang terambil akan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan lebih banyak karena perbedaan antara kelompok juga dapat dilakukan. Memastikan kategori-kategori yang proporsinya kecil dalam populasi cukup terwakili dan dapat mengurangi biaya survei. Kelemahannya harus dibuat kerangka sampel terpisah dan berbeda untuk tiap kelompok sehingga dibutuhkan daftar populasi setiap kelompok. Dan seringkali tidak ada informasi awal yang tepat sebagai dasar pengelompokan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Hilmi. Selanjutnya adalah penarikan sampel gerombol, yaitu mengambil secara acak kelompok-kelompok atau gerombol-gerombol unsur dari populasi yang bersangkutan. Kemudian memilih semua atau contoh acak dari tiap kelompok atau gerombol yang terpilih tersebut. Teknik ini lebih efisien dalam biaya karena misalnya kayak gini contohnya, misalnya kayak kebiasaan menabung di dalam suatu daerah yang pada dasarnya misalnya orang dewasa. Terus teknik ini akan jauh lebih murah biayanya bila kita mewawancarai dan mengumpulkan data dari orang-orang dewasa yang tinggal relatif berdekatan atau gerombol daripada mengambil contoh acak orang dewasa dari seluruh orang dewasa di daerah tersebut. Next. Ya, contoh kasusnya misalnya sebuah pengiriman suku cadang motor yang dimasukkan ke dalam 5.000 kotak yang masing-masing berisi 10 suku cadang motor. Bila kita ingin memiliki 100 suku cadang secara acak, tidak mungkin kita memperoleh contoh acak sederhana tanpa membuka ke 5.000 kotak tersebut. Suatu cara yang lebih praktis adalah memilih, misalnya ke 10 secara acak, kemudian memilih contoh atau memeriksa ke 10 suku cadang yang ada di dalam setiap kotak yang terpilih tersebut. Next. Selanjutnya, ukuran contoh atau yang dilambangkan dengan N itu bergantung pada yang pertama dari ragam populasi. Makin besar ragam populasi, maka ukuran contoh itu makin besar. Lalu yang kedua ada kesalahan yang diinginkan. Makin besar makin kecil kesalahan yang diinginkan, maka ukuran contoh itu juga makin besar. Lalu yang ketiga ada titik kepercayaan. Nah, makin besar titik kepercayaan itu, maka nanti ukuran contoh itu juga makin besar. Lalu yang keempat ada biaya sampling. Makin besar biaya sampling, maka ukuran contoh makin kecil. Terima kasih. Baik, jadi sekian pemaparan dari kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian atau kekurangan informasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari-harinya kita. Terima kasih atas perhatian Pak Kasno dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.